Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan proses pembelajaran jarak jauh secara efektif, ya. Nah, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu Nabilah. Dan materi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, pertemuan kedua di semester genap. Pertemuan pertama kita sebelumnya sudah mengetahui materi apa saja yang kita pelajari. Jadi di pertemuan hari ini kita sudah mulai belajar mempelajari bab pertama, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa yang kalian sudah ketahui tentang buku fiksi dan non-fiksi? Fiksi itu fiktif, berarti hayalan, imajinasi. Nah, di semester 1 kita sudah mempelajari tentang cerita imajinasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh karya sastra yang termasuk kepada buku fiksi. Ya, cerita imajinasi, teks narasi atau yang disebut juga dengan teks narasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari buku fiksi atau buku fiktif. Ya, jadi buku fiksi atau buku fiktif ini merupakan yang isinya itu lebih kepada khayalan, imajinasi, tidak sesuai dengan kenyataan. Berbanding terbalik dengan buku non fiksi, yaitu buku-buku yang memang berdasarkan fakta sebenarnya seperti apa. Lalu memang ada buku yang non fiksi yang mengikuti metode-metode penulisan dengan baik. Jadi metode ilmiah, harus ada penelitian seperti itu. Nah, itu contoh dari buku non fiksi. Apa saja sih jenis-jenisnya yang kalian ketahui di buku fiksi? Yaitu tadi salah satu contohnya ada cerita imajinasi, lalu juga ada apalagi yang karya sastra yang sekiranya memang hanya imajinasi saja. Novel, terus roman, komik, tentu apalagi legenda. Nah, itu merupakan salah satu buku fiksi. Sedangkan buku non fiksi itu buku pengetahuan yang sedang kalian pegang saat ini, buku bahasa Indonesia. Tentunya nih, itu kan salah satu contoh dari buku pengetahuan, ya, buku bahasa Indonesia. Ini merupakan buku non fiksi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat informasi-informasi, wawasan-wawasan yang bermanfaat untuk para pembacanya gitu. Jadi menambah wawasan, menambah informasi untuk para pembaca. Nah, itu merupakan buku non fiksi. Contohnya buku pengetahuan, lalu buku keterampilan, buku kepribadian. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari buku non fiksi, ya. Nah, setelah itu di dalam buku fiksi itu terdapat perbedaan-perbedaan. Di dalam buku fiksi dan non fiksi itu memiliki banyak perbedaan. Kalau buku fiksi itu kebanyakan isinya atau kata-kata yang disampaikan itu menggunakan majas. Majas itu bahasa kiasan. Sedangkan non fiksi menggunakan gaya bahasa yang formal karena memang menyampaikan wawasan-wawasan yang bermanfaat untuk para pembacanya. Nah, setelah itu makna yang disampaikan di dalam buku fiksi itu bersifat konotatif atau subjektif. Maksudnya, jadi makna yang disampaikan itu memiliki banyak makna atau banyak arti. Sedangkan yang buku non fiksi itu bermakna denotatif atau objektif. Jadi hanya memiliki satu makna atau satu arti saja. Seperti itu. Nah, yang terakhir untuk buku fiksi, tentunya cerita yang disampaikan atau isi yang disampaikan dalam buku fiksi itu merupakan imajinasi belaka atau khayalan. Nah, setelah itu sedangkan yang buku non fiksi
yaitu berdasarkan fakta dan tentunya juga berisi informasi atau wawasan. Ya, tadi sudah ini simpulannya dari yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal. Seperti itu perbedaan-perbedaannya. Ya. Nah, jadi kalian bisa melihat dari berbagai segi, berbagai macam pandangan, sudut pandang, perbedaan-perbedaannya. Nah, setelah itu ada unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ini yang paling penting yang harus kalian ingat dan kalian harus pahami dengan baik. Kalian sudah mempelajari unsur-unsur cerita imajinasi, ya kan? Di semester 1. Nah, dilihat lagi tuh videonya, didengerin lagi. Unsur-unsur cerita imajinasi. Unsur-unsur apa saja? Unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerita imajinasi. Nah, itu di semester 1 sudah kita pelajari. Itu sama dengan unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam buku fiksi. Yang pertama, unsur pembangunnya ada unsur intrinsik. Yang kedua ada ekstrinsik. Unsur intrinsik itu dibagi lagi menjadi tema. Tema itu apa? Ibu di sini yang unsur pembangun buku fiksi, Ibu hanya mengulas saja ya, mereview saja, tidak menjelaskan secara detail karena di semester 1 sudah kita bahas secara detail. Jadi Ibu hanya mengulas saja untuk di pertemuan hari ini tentang unsur pembangun di dalam buku fiksi, ya. Jadi unsur pembangun di dalam buku fiksi ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi lagi menjadi tema. Tema itu merupakan makna dari suatu karya, suatu cerita, maknanya dari suatu isi dari cerita. Terusnya setelah tema itu ada tokoh, penokohan. Beda ya, tokoh dengan penokohan. Tokoh itu orangnya, penokohan itu wataknya. Betul sekali. Nah, terus selanjutnya ada alur. Alur dibagi lagi, itu sudah dibahas. Lalu latar juga ada pembagiannya, dilihat lagi videonya. Terus ada sudut pandang juga ada pembagiannya, sudah kita bahas juga di semester 1. Lalu terdapat amanat, yaitu pesan yang disampaikan di dalam cerita, yaitu unsur intrinsik di dalam buku fiksi. Lalu terdapat unsur ekstrinsik, yaitu bahasa, gaya bahasa yang digunakan seperti apa. Lalu terdapat latar belakang pengarang atau penulis. Nah, yang terakhir terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Terdapat nilai-nilai apa saja, itu sudah kita bahas secara detail di semester 1. Kalau misalnya masih lupa-lupa, ada beberapa yang lupa, bisa dilihat lagi videonya ya. Terus selanjutnya, nah ini yang Ibu akan sampaikan secara detail karena memang ini merupakan materi baru. Jadi di dalam unsur non-fiksi itu juga memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada prakata. Nah, sambil kita lihat ya di buku bahasa Indonesianya. Karena kenapa dilihat buku bahasa Indonesianya? Karena ini merupakan salah satu contoh dari buku non-fiksi. Coba kita sambil bedah bukunya. Kalian yang sudah punya buku bisa dipegang bukunya, kita bahas bareng-bareng, kita periksa apakah kita bedah buku bahasa Indonesia ini yang jadi pegangan kita, apakah lengkap atau tidak ya. Jadi di dalam unsur buku non-fiksi itu yang pertama terdapat prakata. Bisa kalian lihat, buka bukunya di halaman 7, bisa kalian lihat di situ prakata. Unsur prakata ada keterangannya. Nah, prakata ini merupakan penjelasan dari penulis tentang dasar pembuatan buku dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu menjadikan buku bahasa Indonesia ini gitu. Nah,
Terus apakah ada prakata? Contohnya tuh seperti apa sih Bu prakata itu? Nah, di buku kalian coba lihat, ada nggak Bu? Ada nggak bagian prakatanya? Ada ya? Ini di bagian 7 Romawi di halaman paling depan. Ini prakata, ya, ini prakata. Jelas ada. Nah, ini penulis yang menulis prakata. Jadi penulis menjelaskan dasar pembuatan buku dan juga ucapan-ucapan terima kasih kepada pihak yang memang membantu untuk mewujudkan terbitnya buku bahasa Indonesia ini. Ya. Nah, selanjutnya terdapat pengantar. Pengantar itu merupakan paparan singkat penyusunan buku yang ditulis oleh orang lain. Contohnya itu pakar tertentu atau kritikus. Kritikus itu yang penilai, yang mengkritik, yang memberikan tanggapan terhadap suatu karya. Lalu selain itu ada juga dari penerbit buku. Nah, di buku kita ada nggak nih pengantar? Sepertinya tidak ada ya. Jadi hanya ada prakata saja tapi tidak dituliskan pengantar. Ya. Nah, jadi apa sih bedanya Bu antara prakata dan pengantar? Prakata itu ditulis oleh penulis dari karya itu tersendiri, sedangkan pengantar itu ditulis oleh orang lain, baik itu pakar tadi kan, baik itu pakar, lalu kritikus atau penerbit buku dari si penerbit bukunya tersendiri gitu. Nah, itu yang membedakan prakata dengan pengantar. Lanjut kepada daftar isi. Nah, kita lihat apa sih isinya daftar isi. Ada di buku kalian, coba dibuka mana daftar isinya. Ini ada daftar isi, ya kan? Ini udah Ibu coret-coret. Oh, daftar isi. Daftar isi di sini berisi bab, judul bab, lalu juga ada bab, subbab, lalu juga ada halaman, nomor halaman ya. Nomor halaman dari masing-masing bab atau subbab gitu. Nih ya kan, ada halaman, lalu ada bab, ada judul bab juga. Oke, selanjutnya terdapat pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan informasi singkat mengenai isi buku. Ya, terus selanjutnya terdapat isi. Isi itu bagian dari inti buku atau informasi yang memang yang disampaikan di dalam buku tersebut atau karya sastra tersebut. Nah, setelah itu terdapat penutup atau simpulan ya. Nah, ini sifatnya opsional. Opsional itu bisa ada, bisa juga nggak ada di dalam karya sastra, jadi nggak paten ya. Nah, selanjutnya terdapat glosarium. Glosarium itu merupakan daftar kata, daftar arti kata atau istilah yang memang penting. Jadi ada istilah-istilah yang di dalam halaman tersebut di bagian-bagian tertentu yang memang memiliki arti yang harus diartikan. Nah, itu ada di dalam glosarium. Glosarium itu seperti kamus kecil gitu ya. Nah, selanjutnya terdapat lampiran. Nah, lampiran di sini itu merupakan lembar tambahan yang dianggap penting yang tidak dibahas di dalam isi buku gitu, tapi jadi dilampirkan untuk sebagai lembar pendukung isi buku. Terus selanjutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu merupakan referensi dalam menyusun buku. Referensi. Jadi dalam menulis sebuah buku seperti ini, itu pasti penulis membutuhkan referensi-referensi dari berbagai buku sebelumnya. Yang ditulisnya di dalam daftar pustaka. Ada apa aja
daftar pustaka itu, coba ada nggak di buku kalian daftar pustaka? Nih ada nih. Ada nih. Daftar pustaka bisa dilihat. Nah, kan daftar pustaka. Banyak banget daftar pustaka referensinya di sini. Tadi glosarium juga ada nih, glosarium, ya kan? Arti, ada kata, ada istilahnya, ada istilah, kata-kata istilahnya, lalu ada artinya. Nah, ini seperti kamus kecil kan dalam glosarium itu. Nah, ini daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu ada teknik penulisannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas teknik penulisan daftar pustaka. Kita ulas lagi. Nah, sekarang apa aja yang terdapat di dalam daftar pustaka? Itu ada penulis, tahun terbit, lalu juga ada judulnya, kota terbit, dan penerbit. Ya, itu merupakan isi dari daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu apa? Referensi dari penulis untuk menulis buku. Nah, setelah daftar pustaka terdapat indeks. Indeks itu merupakan daftar kata kunci beserta halaman dan ditulis secara alfabet. Berbeda dengan glosarium. Tadi glosarium itu kan seperti kamus kecil, jadi istilah-istilah yang memang harus diartikan. Nah, ditulis kembali di dalam glosarium. Nah, sedangkan indeks itu daftar kata kunci. Ya, setelah ditulis daftar kata kunci, terus juga ada halamannya berapa. Itu memudahkan tujuannya untuk apa sih ada indeks? Untuk memudahkan para pembaca mencari kata tersebut gitu. Nah, ditulisnya itu secara alfabet, jadi A ada apa aja, B kata kuncinya ada apa aja, adanya di nomor berapa. Tuh, misalnya di dalam buku ini kita buatkan indeksnya. Bisa, misal kata kunci bahasa, B berarti setelah A. Nah, tulis bahasa itu ada di halaman berapa aja kata bahasa. Kita cari tahu di dalam buku ini. Ya, nanti ditulis bahasa ada di halaman 2, 5, 6, 10 seperti itu. Paham ya? Nah, itu merupakan unsur dari buku non fiksi. Betul. Setelah kita mempelajari di semester 1 sudah dipelajari unsur intrinsik ekstrinsik buku fiksi. Di semester 2 kita mempelajari unsur buku non fiksi. Ya, diingat, dibuat rangkuman, dibikin catatan di buku tulisnya ya, biar selalu diingat-ingat terus, dibaca sama kalian. Nah, setelah itu terdapat sinopsis dan rangkuman. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih berbagai macam jenis unsur apa saja yang di dalam buku non fiksi. Sekarang kita mempelajari tentang sinopsis dan rangkuman. Banyak yang sulit membedakan apa sih bedanya sinopsis dengan rangkuman. Nah, di sini sinopsis itu merupakan bentuk ringkas karya sastra. Dengan cara membuatnya itu, yang pertama membaca secara keseluruhan karya sastranya, lalu mencatat bagian pentingnya. Nah, setelah itu kalian susun bagian penting itu menjadi sebuah paragraf. Nah, itu merupakan sinopsis. Sedangkan rangkuman itu inti dari karya atau cerita dengan cara penulisannya, membaca secara keseluruhan, lalu kalian temukan ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, tiap-tiap paragraf kalian bisa jadikan, di tiap-tiap ide pokok di dalam paragraf itu bisa langsung kalian jadikan sebuah paragraf baru seperti itu. Ya, jadi bedanya sinopsis itu masih dalam bentuk cerita. Jadi kalian mengambilnya itu dari bagian pentingnya di dalam cerita. Nah, kalian jadikan bagian penting itu kalian susunnya di paragraf baru. Sedangkan rangkuman itu
kalian mengambil dari ide pokok di tiap paragraf. Gitu. Ide pokok ada di mana aja? Deduktif, induktif, deduktif, induktif, di depan, belakang, atau ada di keduanya, di depan dan di belakang. Seperti itu, baru kalian jadikan paragraf baru dari ide pokok tersebut. Gitu ya. Sampai di sini semoga kalian bisa pahami dengan baik, bisa kalian pelajari lagi, dibaca bukunya, materi yang Ibu sampaikan. Ini ada semua di dalam buku. Ya, nih perbedaannya ada di halaman 3, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Lalu unsur buku fiksi itu ada di halaman 5. Unsur buku non-fiksi ada di halaman 7. Ya. Terkait tentang sinopsis dan juga rangkuman itu ada di halaman 11 dan 12. Nah, kalian baca bukunya, ingat ya, dibaca bukunya, lalu kalian buat catatan-catatan kecil atau catatan yang menurut kalian penting, apa saja yang harus kalian pelajari lagi, kalian pahami betul-betul. Nah, setelah itu kalian mengerjakan tugas dari link yang sudah Ibu kirimkan, Ibu share via WhatsApp. Oke, dikerjakan dengan baik. Semoga nilai kalian bisa meningkat ya dari rajinnya kalian mengerjakan tugas. Itu saja untuk materi kelas 7 hari ini. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, jaga kebersihan juga ya, minimalisir keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.